kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, pagi ini memang kita tadi mulai agak lebih cepat. Saya pun tidak tahu kok saya suruh Pak Lamdo Silaban, udah Pak mulai aja Pak. Saya pun juga bertanya pada diri saya, kenapa saya suruh lebih awal. Ya, jadi ini tidak ada salah siapapun. Jangan merasa ada bersalah ya yang join lambat. Nah, tapi hari ini kita bersyukur kita bisa mendengar dua kesaksian, nanti YouTube-nya ada. Ya, satu dari hambanya Pak Lamsar Silaban dan juga dari Ibu Kristina juga. Ada cukup waktu untuk bisa saksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan ya bagi setiap orang yang percaya. Dan hari ini yang terjadi biasanya jam 5 ini, sebelum jam 5 kita sudah mulai tadi ya. Memang animonya ya yang hadir luar biasa. Jadi jam 4 pun sudah, jam 3 pun dikit sudah mulai gabung. Ini Zoom yang tidak lazim pada umumnya. Ya, umumnya kan jam 5 bilang jam 5 lewat baru gabung. Ini sebelumnya sudah gabung. Luar biasa. Dan saya bersyukur ya animo Mbak Tuhan untuk bergabung luar biasa. Hari ini kita belajar tentang makna penderitaan bagi pengikut Yesus. Kalau kata makna artinya sesuatu yang berguna, sesuatu yang berarti. Nah, hari ini kita belajar apa maknanya. Jadi seajak kita melihat maknanya ini, yaitu ada 5 hal maknanya. Nanti saya uraikan satu persatu. Satu yaitu kemajuan Injil, kedua kemuliaan kekal, ketiga kesaksian hidup, keempat tantangan hidup, 5 kasih semakin melimpah. Mari kita perhatikan di sini makna pertama di sini. Perhatikan Filipi 1 ayat 12. Katakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas diriku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi makna pertama yaitu kemajuan Injil. Jadi penderitaan yang kita alami entah apapun bentuknya, tapi karena kita sebagai Yesus, makna yang pertama yaitu kemajuan Injil. Orang tertarik menjadi pengikut Yesus karena orang bisa lihat dan saksikan bahwa ketika kita mengalami satu penderitaan dan di sana orang bisa menyaksikan kok bisa kuat ya, apa rahasianya menjadi kuat. Orang tertarik sehingga banyak orang dijangkau datang kepada Yesus karena melihat sikap kita. Kita tidak goyah sekalipun ada penderitaan, ada hal-hal yang sukar, tapi kita bisa tetap bertahan. Dan kita bisa saksikan aku bisa kuat dan sampai hari ini karena kuasa Yesus Kristus yang bekerja di dalam diriku. Itu yang membuat aku kuat. Mau dengar kesaksian saya, kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Karena yang kita saksikan itu bagaimana pengalaman hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesanggupan. Seperti Paulus juga. Dia bisa saksikan bagaimana dia masuk penjara bukan karena sesuatu yang dikerjakan yang berbentuk dosa, tetapi karena dia menginjil, dia masuk penjara. Dan aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi diriku, yang masuk penjara, ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kalau kita lihat
Di mana-mana kesaksian yang luar biasa itu ketika orang itu bertahan dalam penderitaan. Kalau hal senang tidak perlu kita ceritakan. Banyak orang bisa lewati kalau hal senang saja. Tidak perlu ada satu bentuk pengorbanan apapun. Tapi kalau sesuatu yang kita alami, kesusahan, dan kita bisa bertahan di situ, dan kita tahu bahwa kita bisa kuat dan bertahan itu oleh karena kekuatan Tuhan. Amin. Di sanalah kuncinya bagaimana kemajuan Injil ini terus dinyatakan. Karena kita yang tergabung dalam the power of love ini. Kita bukan hanya sebagai pendengar yang setia, tapi kita menjadi pelayan Tuhan yang setia. Menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada banyak orang. Amin. Itu yang kita ceritakan. Kita tidak menceritakan tentang diri kita, tapi menceritakan Yesus Kristus yang sudah menyatu dengan diri kita. Aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan ini harus menjadi satu pengalaman hidup. Dan kita bisa bersaksi pada orang. Kalau kita menderita seperti Paulus menderita masuk penjara karena Injil, itu suatu hal orang bisa saksikan bahwa ini satu kemajuan. Amin. Kalau kita masuk penjara karena sesuatu kita lakukan karena dosa atau orang lain terlibat karena dosa atau sesuatu pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan firman Tuhan, itu bukan satu kesaksian tapi kesangsian. Orang sanksi nanti, kok begitu ya. Tapi hari ini kabar baik buat kita. Kalau kita bisa sanggup melewati hal-hal yang sukar. Kalau tadi hambanya Lamsa Silaban bagaimana dia bisa lewati semua hal sukar dalam pengalamannya ke Kalimantan. Dia kembali ke Jakarta dan bisa kuat sampai hari ini. Dia bersaksi menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Orang tertarik mendengar. Karena apa? Yang ceritakan bukan diri, tapi kekuatan Tuhan itu melimpah. Jadi pengalaman hidup kita yang sifatnya berupa penderitaan itu tujuan Tuhan supaya ada kemajuan Injil, karena orang bisa saksikan bahwa kita mampu, kita kuat karena Kristus saja. Yang kedua di sini, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Hidup ini kita mengerti kata sebab dan akibat. Sebab dan akibat ini kita alami. Sebabnya karena Paulus memberitakan Injil. Akibatnya dia masuk penjara. Karena apa? Karena Kristus. Bukan karena sesuatu hal yang lain. Tapi karena Kristus. Itu mengandung unsur kemuliaan kekal. Karena penderitaan orang percaya itu supaya kita memperoleh namanya kemuliaan, karena itu kita dapatkan bukan karena hal yang senang, tapi hal-hal yang sukar yang kita hadapi, dan kita bisa berkata kepada semua orang, aku bisa hadapi semua ini. Bukan kekuatan, tapi kekuatan Tuhan. Di sini kita lihat satu ayat letakkan. So, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita di sini yaitu jamak, bukan satu orang. Kalau kita di sini artikan dalam komunitas the power of love ini, ya itulah. Kita mengalami satu kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Melalui apa? Melalui sebuah penderitaan. Penderitaan zaman sekarang ini. Apa maksudnya sini? Zaman sekarang ini. Pergerakan orang-orang percaya dalam ibadah kadang-kadang dipersulit. Izin-izin dipersulit. Tapi orang percaya yang sungguh-sungguh, dia punya prinsip, semakin dihambat, semakin merambat. Semakin dihalang, semakin luas. Kenapa? Karena kita paham gereja itu bukan gedung. Gedung boleh saja nggak kasih izin. Tapi sebagai pengikut Yesus yang berperan nanti melayani bukan hanya status pendeta. Tapi semua kita berfungsi sebagaimana harapan Tuhan. Dan kita semua menjadi pelayan Tuhan sesuai dengan panggilan dan kemampuan dan karunia Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dahsyat sekali. Saya begitu optimis sekali bahwa kita yang tergabung dalam The Power of ini akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Sesuai dengan kemampuan-kemampuan Tuhan beri. Saya ngobrol dengan seseorang. Untuk belajar tarik suara aja itu sudah ada kita di sini. Orang bisa mengajar. Maka saya katakan, coba supaya bagian song leader ini makin mantap lagi, dia bisa nyanyi. Semua makin diperlengkapi. Dengan jalan demikian, saudaraku, nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan. Kenapa kita sanggup lewati itu semua? Karena Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan itu. Yang pertama tadi kekal, terus dari kesaksian hidup. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata tentang firman Allah dengan tidak takut. Rupanya makna penderitaan itu sebagai latihan. Kalau sudah kita mengalami penderitaan, kita anggap biasa. Memang sewajarnya seorang pengikut Yesus mengalami penderitaan. Yesus katakan, kalau engkau menderita karena aku, itu adalah satu kemuliaan. Tapi engkau menderita karena sesuatu dosa kau lakukan, bukan kemuliaan, tapi penghinaan. Dan kita diberikan Tuhan pilihan. Apakah kita mau menerima kemuliaan? Kita rela menderita karena menyampaikan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berapa kali diancam. Ya. Cuman hari ini saya cerita pada saudara. Menyangkut keselamatan karena berita Injil. Tapi hanya saya katakan, sepanjang Tuhan berikan saya hidup, sepanjang saya bernapas, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena yang memilih saya jadi hambanya bukan manusia, tapi Yesus Kristus sudah menentukan pilihannya. Kalau Tuhan sudah menentukan kepada saya, terlebih lagi kepada kita semua, bahwa Tuhan perlengkapi kita kebahagiaan yang kita belum pernah pikirkan sebelumnya, dan Tuhan nyatakan sehingga ada kesaksian hidup. Kenapa ada kata kesaksian hidup? Karena selalu baru setiap hari hidup. Berarti ada dong kesaksian hidup. Ada. Karena apa? Cerita tentang histori masa lalu yang sudah lama diulang lagi, dan tidak ada pertambahan yang baru. Tapi kita yang ada pada saat ini, kita punya kesaksian selalu baru. Selalu baru. Selalu baru. Tuhan tambahkan terus kesaksian baru. Terus
Kenapa? Karena kita berkata, aku bisa lewati semua itu. Karena Tuhan. Karena Tuhan, bukan karena saya. Karena Tuhan. Jadi pusat perkataan kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan pusatnya, berarti kita benar-benar mengatakan, hanya di dalam Tuhan aku mampu. Di luar Tuhan aku tidak sanggup. In Him I can do everything. Without Him I do nothing. Jadi, tanpa Tuhan aku tak dapat berbuat suatu apa-apa. Tapi bersama Tuhan aku mampu melewati onak duri, kesukaran, apapun bentuknya namanya. Aku bisa lewati semua itu. Karena kekuatan Tuhan tidak terbatas bekerja di dalam hidup saya. Kita percaya itu, bahwa kuasa Tuhan itu memang tak terbatas. Jadi yang membatasi siapa? Yang membatasi kalau kita sendiri membatasi, ya. Kalau kita membatasi kuasa itu bisa, karena Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk hal itu. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan terus bekerja, luar biasa. Jadi kita berikan Tuhan pilihan. Apakah kita mau mengikuti aturan Tuhan atau aturan dunia ini? Tapi Tuhan mau dalam hidup kita mengikuti aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena Tuhan mau kemanapun kita ada, apapun yang kita kerjakan, hidup kita menjadi satu kesaksian hidup. Tuhan tidak pernah suruh kita harus full timer, tapi yang Tuhan suruh full heart. Beda full timer, beda full heart. Full timer belum tentu full heart. Kalau full heart itu sudah jelas, apapun dia lakukan, apa saja aku perbuat dengan segenap hatiku, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu full heart. Jadi walaupun kita masih terikat dengan pekerjaan-pekerjaan sekarang ini, tapi kita berkata, aku hidup untuk melayani sambil bekerja. Nah, sambilnya apa? Bekerja. Tapi kalau orang yang belum paham tentang rahasia ini, aku hidup untuk melayani. Tapi melayani itu sambilan, yang fokusnya adalah kerja. Dibilang bekerja sambil melayani. Tapi orang yang sudah diubahkan hidupnya, dia tidak berkata bekerja sambil melayani, tapi dia berkata melayani sambil bekerja. Di mana perubahannya? Bukan di luar, tapi perubahan itu terjadi di dalam hati kita terdalam. Orang tidak bisa melihat, karena manusia hanya melihat sebatas luar. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati saudara masing-masing. Tuhan mau perubahan dalam itu terpancar keluar. Perkataan kita itu terpancar keluar. Karena perubahan itu dari dalam. Sehingga kita berkata, hidup yang kuhidupi sekarang ini, hidup oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Dia memberikan kesanggupan, dia memberikan kemampuan. Jadi kita dalam hidup ini menjadi satu kesaksian hidup sepanjang Tuhan berikan kita hidup dalam kondisi sekarang ini. Terus apa lagi di sini? Ada orang beritakan Injil Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang beritakannya dengan maksud baik. Dalam hidup ini selalu kita diperhadapkan dengan namanya tantangan. Kalau enggak tantangan, juga enggak ada kemajuan. Tantangan itu menjadi test case, menjadi satu sarana. Sudah seberapa kuatkah kita dalam ikut Tuhan?
Kalau orang yang benar-benar dia fokusnya kepada Tuhan, hidupnya semakin dimurnikan. Hidupnya secara rohani semakin baik karena dia pusatkan Yesus Kristus. Tetapi kalau seseorang mengalami tantangan hidup karena pusatnya bukan Tuhan, pusatnya kepada diri sendiri, dia akan kolaps. Dia tidak mampu, dia tidak kuat karena berpusat pada diri sendiri. Tetapi kita yang berpusat kepada Tuhan, kita akan mampu, kita akan kuat, dan kita akan sanggup, dan kita akan melewati semua itu dengan penuh sukacita. Kenapa? Endingnya sukacita. Happy ending. Amin. Jadi maka kehidupan orang percaya itu unik. Tidak seperti orang lain. Kalau hanya sekedar biasa-biasa, nggak bisa membedakan yang mana orang percaya, yang mana orang percaya. Yang mana orang sungguh-sungguh, yang mana kurang sungguh-sungguh. Tapi di mana perbedaan terlihat? Ketika ada masalah. Ditantang dia. Imannya digoncang. Tapi orang yang benar-benar di dalam Tuhan, sekalipun ada mau menggoncang imannya, tapi tidak tergoncang. Karena dia sudah dalam hidupnya, pondasinya adalah Yesus Kristus. Batu karang yang teguh itu menjadi pondasi hidupnya. Dia katakan, aku hidup untuk Yesus. Aku mati pun untuk Yesus. Hidup atau mati, aku hidup untuk Yesus. Itu prinsip. Prinsip ini yang harus ada. Dan yang terakhir di sini, apa yang kita perlu belajar pagi ini. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Artinya apa? Orang yang Kristus, makna penderitaan bagi dia itu kasih semakin bertambah. Kasih semakin bertambah. Kenapa? Karena dia tahu kasih yang ada, yang Tuhan berikan dalam dirinya itu akan melimpah, makin meluap karena pusatnya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kasih dalam dirinya sehingga mampu memberi kepada orang lain. Memberi kepada orang lain, tetangga, kepada siapa saja. Dia mampu mengasihi bukan karena kasih yang dibawa dari lahir, tapi kasih yang sumbernya dari Yesus Kristus. Sebagai bukti kasih Yesus, dia rela menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia mengambil alih hukuman dosa manusia. Yang berdosa manusia, tapi dia mau menyerahkan nyawa. Demikian juga kasih itu sudah diberikan pada kita, sudah dinyatakan kepada kita, dan kita pun juga melayani karena dorongan kasih yang luar biasa itu. Sehingga dari hari ke hari, apa yang kita pikirkan, apa yang timbul dalam hati kita, berpusat kepada rencana Tuhan, berpusat kepada kehendak Tuhan, berpusat kepada apa yang Tuhan mau. Aku mau lakukan, sekalipun hal yang sukar. Jadi pada saat pagi ini, saudaraku, ada tadi 5 hal. Makna penyertaan bagi Yesus. Ada kemajuan Injil, ada kemuliaan kekal, ada kesaksian hidup. Tantangan hidup membuat kita semakin maju, bukan mundur, dan kasih semakin melimpah. Amin. Tuhan, hal ini sangat penting, ya. Amin. Belajar dan belajar. Sehingga ada perbedaan komunitas kita ini. Yang lain berpusat kepada diri sendiri supaya namanya terkenal, tapi kita bukan nama kita terkenal, tapi nama Yesus Kristus yang semakin dikenal oleh semua orang. Ini sangat penting. Jadi kalau nama Yesus dikenal oleh semua orang, di sanalah perbedaan yang sangat nyata. Tidak ada di antara kita penunjukan diri, tapi kelompok tumbuh bersama, KTB. Saudara Tuhan, kalau itu menjadi bagian kita, saya percaya bahwa kita semua
yang hadir pada saat pagi ini, kita tampil beda dengan orang-orang yang lain yang tidak punya prinsip seperti kita lakukan. Kita punya prinsip bahwa aku hidup. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini, hidup oleh iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya. Darahnya sudah tercurah di kayu salib untuk mendamaikan hidup saya. Sehingga melalui Yesus Kristus, darahnya tercurah. Aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan aku bukan lagi orang berdosa, tapi aku orang yang sudah dibenarkan. Dan aku sekarang kudus karena Yesus yang sudah menguduskan saya. Kekuatanku tidak bisa aku jadi kudus, tapi Yesus yang sudah mengerjakannya sekali untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu terbatas menyampaikan firman. Tapi Roh Kudus menjabarkan ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga dalam hidup kami sekarang ini, sekalipun ada penderitaan-penderitaan yang kami lewati, tapi itu punya tujuan yang luar biasa. Karena Tuhan mau agar hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi kemajuan Injil, dan orang bisa tertarik kepada Yesus Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua menjadi saksi-Mu yang hidup. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.